Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar yang dikerjakan oleh kelompok kami, yaitu tentang analisis segmentasi pelanggan menggunakan algoritma K-means, clustering, dan DB-scan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Iskandar Dunugraha. Baby Chandra Melinda. dan saya sendiri, Fadia Zahra Hataranada. Pada tugas besar ini, kami menggunakan algoritma K-means clustering untuk mengelompokkan data pelanggan berdasarkan dua fitur utama, yaitu pendapatan tahunan dan skor pengeluaran. Tujuan dari klasterisasi ini adalah untuk memahami pola perilaku belanja pelanggan berdasarkan dua variabel tersebut. Untuk latar belakang kenapa kami menggunakan ini adalah karena dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, memahami perilaku dan kebutuhan pelanggan menjadi faktor penting untuk mempertahankan kepuasan dan loyalitas mereka. Salah satu pendekatan yang efektif adalah segmentasi, yaitu mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik dan pola pembelian yang serupa agar strategi pemasaran dapat disesuaikan secara lebih tepat. Di era digital saat ini, pendekatan berbasis data menjadi semakin penting karena mengungkapkan pola secara objektif dan akurat. Dalam laporan ini digunakan dua algoritma clustering, K-means dan DB-scan, untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki kesamaan tertentu berdasarkan data mall customers. Untuk deskripsi datanya sendiri, dataset mall customers berisi 200 pelanggan dengan 5 atribut, yaitu customer ID, gender, age, annual income, dan spending score. Dalam data ini digunakan untuk segmentasi pelanggan berdasarkan pendapatan dan kebiasaan belanja. Customer ID yaitu ID unik untuk masing-masing pelanggan, sedangkan gender adalah jenis kelamin pelanggan yang terdiri dari male dan juga female. Age yaitu usia pelanggan dalam tahun, annual income, pendapatan pelanggan dalam satuan ribuan dolar. Sedangkan spending core dengan range dari 1 sampai 100 yaitu skor belanja yang mencerminkan kebiasaan dan loyalitas belanja pelanggan di mall. Kelima atribut ini menjadi dasar untuk menganalisis perilaku dan mengelompokkan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu formulasi masalah. Perusahaan retail modern memiliki ribuan pelanggan dengan karakteristik yang beragam. Tanpa adanya segmentasi pelanggan yang tepat, perusahaan akan kesulitan dalam menyusun strategi pemasaran yang efektif. Oleh karena itu, dilakukan segmentasi pelanggan berdasarkan data annual income dan spending score menggunakan algoritma K-means dan DB-scan yang diimplementasikan tanpa library. Kami mengambil sumber dataset dari Kaggle. Sebelum melakukan klasterisasi, kami menampilkan scatter plot untuk melihat persebaran data. Di sini kita bisa melihat bahwa data pelanggan membentuk beberapa pola kelompok, namun belum terlihat jelas karena belum dikelompokkan secara eksplisit. Selanjutnya yaitu pre-processing. Tahap pertama, normalisasi data. Kami melakukan dua jenis normalisasi pada dataset. Yang pertama, min-max scaling. Ini akan mengubah semua nilai menjadi rentang 0 sampai 1. Yang kedua, Z-score normalization. Ini akan mengubah data menjadi distribusi dengan min 0 dan standar deviasi 1. Kami menggunakan Euclidean distance untuk menentukan klaster. Setiap data point ditempatkan ke klaster dengan sentroid terdekat berdasarkan jarak Euclidean. Proses iteratif, algoritma terus menghitung ulang sentroid dan menugaskan data ke klaster terdekat sampai konvergen. Euclidean distance memastikan bahwa segmentasi pelanggan kita berdasarkan kemiripan karakteristik yang sebenarnya. Selanjutnya, algoritma K-means manual. Kami membangun fungsi K-means dari awal tanpa library. Prosesnya adalah menentukan jumlah klaster K, memilih sentroid awal secara acak, menghitung jarak dari setiap data ke sentroid, mengelompokkan data ke klaster terdekat, memperbarui posisi sentroid, yang terakhir mengulangi hingga posisi sentroid stabil atau iterasi maksimal tercapai. Untuk mengetahui jumlah klaster yang optimal, kita menentukan jumlah klaster. Kita menggunakan elbow method, kita menghitung nilai WCSS untuk K sama dengan 1 sampai 10, lalu mencari titik siku di grafik. Titik ini menunjukkan nilai K optimal yang dalam kasus ini berada di K sama dengan 5. Setelah menjalankan K-means dengan K sama dengan 5, kami memvisualisasikan hasil klasterisasi dalam bentuk scatter plot. Setiap warna memiliki satu klaster dan sentra ditandai dengan simbol X hitam. Kita bisa lihat bahwa hasil klaster cukup terpisah dan jelas. Untuk mengevaluasi hasil klasterisasi, kami menggunakan Silhouette Score. Skor ini mengukur beberapa
seberapa baik data berada dalam klasternya masing-masing. Nilai mendekati 1, artinya klaster sangat baik. Skor Silhouette untuk Kemins di sini adalah sekitar 0,42 yang artinya cukup baik. Dari hasil klasterisasi, kita bisa membagi pelanggan menjadi 5 kelompok berbeda berdasarkan pola pengeluaran dan pendapatan. Hasil ini dapat dimanfaatkan oleh bisnis untuk strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Misalnya memberikan promosi kepada pelanggan yang loyal tapi berpendapatan tinggi. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuat model DBS scan. Yang melakukan pertama adalah normalisasi manual DBS, lalu melabeling parameter. Nah, di labeling parameter ini kita menginisiasikan 0,15 dan min pouch 5 sama dengan 5, terus membuat algoritma penghitungan jarak eklodian untuk DB scan. Nah, untuk proses pembuatan algoritma DB scan secara manual, itu kita yang pertama melakukan fungsi Euclidean distance. Ini digunakan untuk menghitung jarak antara dua titik data pada P1 dan P2. Ini adalah matriks utama dalam DB-Scan untuk menentukan seberapa dekat dua data. Terus untuk yang kedua, di sini kita menggunakan fungsi region query. Di sini fungsinya untuk mencari semua titik dalam dataset X yang jarak ke titik I lebih kecil dari EPS. Hasilnya adalah daftar tetangga atau neighbors dari titik tersebut. Fungsinya adalah berperan untuk mencari siapa saja tetangga dari satu titik, yaitu semua titik yang jaraknya lebih kecil atau sama dengan DBS yang telah ditentukan. Untuk yang ketiga, fungsi utama DB-Scan itu baris awal label diinisiasi dengan min 1 untuk semua data, artinya belum di cluster, visited untuk menandai titik yang sudah dicek. Terus yang seterusnya literasi titik for I in range N, dicek apakah titik sudah dikunjungi. Jika belum, cari tetangganya dengan region query. Terus jumlah tetangganya lebih besar dari min PTS. Untuk proses ekspansi, semua tetangga titik inti akan diperluas. Tetangga dari tetangga akan dicek juga jika mereka cukup padat. Proses ini berulang dan menyebar sampai iterasi selesai. Disinilah kita mulai bentuk klaster dari titik-titik itu. DB-Scan memperoleh klaster tersebut ke semua tetangga yang padat. Yang menarik, jika ada titik yang sebelumnya dianggap noise, tapi ternyata bagian dari tetangga baru, dia bisa ditarik masuk ke klaster juga. Yang keempat adalah fungsi DB-Scan mengembalikan list label untuk setiap data angka 0, 1, dan 2, dan seterusnya menandakan ID cluster. Untuk min 1 menandakan data noise atau tidak masuk ke cluster manapun. Terus untuk evaluasi metodenya kita berbeda sedikit dari K-means. Kalau K-means kita pakai Siloid. Kita juga pakai Siloid di DB-Scan, tapi tambahnya adalah ini apa namanya uji sensitivitas parameter. Ini mengetahui bagaimana hasil model berubah ketika parameter diubah, dapat memilih parameter terbaik berdasarkan performa evaluasi, misalnya high siloid score. Meskipun begitu, Kemis tetap menjadi algoritma yang efektif dan sederhana untuk kasus data yang bersih dan distribusi relatif beragam. Kedua metode saling melengkapi dan dapat dipilih sesuai dengan karakteristik data dan kebutuhan analisis. Baik, hasil dari kesimpulan dari dua algoritma tersebut secara keseluruhan, K-means lebih unggul dalam hal pemisahan klaster yang konsisten dan evaluasi kuantitatif. Sedangkan DB-Scan lebih cocok digunakan untuk mendeteksi noise dan menangani data yang tidak berbentuk bulat atau tersebar tidak merata. Pemilihan algoritma terbaik sangat tergantung pada tujuan segmentasi dan karakteristik dataset yang digunakan. Pendekatan kombinasi atau pertimbangan kontekstual bisa digunakan untuk mendapatkan hasil segmentasi pelanggan yang paling efektif. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.